Saudara John Newton adalah seorang pria yang pernah mengalami kejatuhan yang mendalam. Ia lahir di London pada tahun 1725. John tumbuh dengan perilaku yang sangat tidak baik setelah kematian ibunya. Ia jatuh ke dalam pergaulan yang sangat buruk dan banyak kali mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang merusak, termasuk mabuk-mabukan dan perilaku liar lainnya. Demikianlah saudara John ikut terseret dengan pengaruh keadaan lingkungan sekitarnya. Di usia muda, ia mulai bekerja saudara di kapal dagang dan akhirnya ia menjadi seorang kapten kapal tetapi yang terlibat di dalam perdagangan budak. Oh, tentunya ini adalah satu pekerjaan yang sangat kejam dan tidak manusiawi, memperjualbelikan manusia. Pokoknya saudara, kehidupan John Newton dipenuhi oleh keburukan, keserakahan, dan dosa. Namun pada suatu hari yang penuh ketegangan, ketika kapal John sedang berlayar pulang ke Inggris, bencana tak terhindarkan melanda. Pada waktu itu Samudra Atlantik mengamuk saudara, menciptakan badai yang mengancam dan segera menenggelamkan kapal John. Di dalam kegelapan malam dan kepanikan dan dengan hati yang hancur, berteriaklah John kepada Tuhan. Saudara, dalam keputusasaan ia mengangkat kedua tangannya, ia menyampaikan permohonan doa agar Tuhan menyelamatkan dia dari jurang maut yang mengancam. Dan apa yang terjadi saudara setelah ia berdoa? Badai yang menghantam mereka, tiba-tiba angin ganas mulai mereda. Gelombang yang dahsyat tenang saudara. Dan kapal yang hampir terjebak dalam kepunahan berhasil meloloskan diri dari cengkeraman maut. John dan seluruh penumpang kapal diselamatkan Tuhan dari kehancuran itu. Saudara, pengalaman ini menjadi titik balik dalam hidup John Newton. Ia bertobat. Ia mulai merenungkan hidupnya dan perlahan-lahan saudara meninggalkan pekerjaan berdagang budak. Dia kemudian menjadi seorang pendeta dan ada banyak himne yang terkenal, termasuk himne Amazing Grace, ajaib benar anugerah, yang ditulis oleh John. Secara khusus lagu ini sangat dikenal dan banyak kali dinyanyikan oleh orang-orang percaya di dalam ibadah-ibadah jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi yang dialami seorang John Newton ini mungkin pernah terjadi pada beberapa orang. Tetapi saudara, mungkin saudara pernah merasa berada di dalam situasi yang begitu sulit sehingga seolah-olah tidak ada jalan keluar. Saudara merasa terjebak di dalam keadaan yang membuat engkau hampir putus asa. Tidak ada solusi, tidak ada pertolongan. Apakah Tuhan benar-benar peduli dengan keadaanku? Apakah Tuhan bisa mengubah keadaan saya? Saudara, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Jawaban ini menjadi satu kabar baik atau berita sukacita bagi orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Demikian di zaman Nabi Yeremia. Ketika umat sedang berada di masa yang sangat sulit, situasi yang tampaknya tanpa harapan. Ketika di waktu itu Yerusalem sedang mengalami kehancuran dan umat Israel menghadapi penderitaan besar akibat dosa mereka dan serangan musuh, Yeremia sendiri juga saudara di waktu itu sedang berada di dalam penjara. Pada pasal 33 ini, ia berani berbicara kebenaran yang tidak diterima oleh para penguasa menyebabkan ia harus dijebloskan ke dalam penjara. Segala sesuatu di waktu itu tampak suram. Tidak ada jalan keluar yang jelas. Namun di tengah keputusasaan ini, Tuhan memberikan janji yang penuh harapan kepada Yeremia. Saudara, dalam Yeremia 33 ayat 2, Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat 33, pasal 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, di saat umat Tuhan merasa sangat terjebak di dalam kesulitan dan kehancuran, Tuhan menjanjikan bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya atau sesuatu yang mustahil. Tuhan mengundang Yeremia untuk berseru kepadanya, dan Tuhan berjanji kepada Yeremia akan memberikan jawaban serta mengungkapkan rencananya untuk masa depan.
Saudara, Tuhan tidak hanya berjanji untuk menjawab doa-doa Yeremia, tetapi Dia juga memberikan janji pemulihan yang nyata. Tuhan menjanjikan pemulihan dan mentahirkan. Ini adalah suatu pembaruan, saudara, yang menyeluruh atau holistik. Tuhan akan menyembuhkan luka. Tuhan memulihkan keadaan yang hancur dan mentahirkan umat dari dosa serta membawa damai sejahtera kepada mereka. Saudara, janji ini menunjukkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Bahkan dalam masa kehancuran sekalipun dan penderitaan sekalipun, Tuhan memiliki rencana untuk pemulihan dan pembaharuan bagi umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pelukis sedang menyelesaikan lukisannya. Ia berdiri di depan kanvas putih, tapi tiba-tiba kuasnya jatuh dan menimpa kanvas putihnya, menciptakan noda-noda hitam yang tampaknya tidak bisa diperbaiki. Namun apa yang terjadi, saudara? Karena pelukis ini adalah seorang ahli, dengan keterampilannya maka ia dapat mengubah noda-noda tersebut menjadi apa? Bagian dari karya seni yang indah. Saudara, setiap noda yang tampaknya tidak ada harapan diubah menjadi detail yang menambah keindahan dan keunikan lukisan tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti pelukis itu, Tuhan memiliki kuasa dan keterampilan yang tidak terbayangkan untuk mengubah setiap noda dan kesulitan di dalam kehidupan kita menjadi apa? Menjadi sesuatu yang indah dan penuh makna, bukan? Tuhan tidak hanya melihat noda-noda kita, tetapi Dia juga memiliki rencana yang indah untuk memulihkan dan memperbaharui kehidupan kita yang rusak. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan kuasa untuk mengubah keadaan. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan mendatangkan pemulihan dan keamanan yang melampaui segala pengertian kita. Sama seperti Dia menjanjikan memulihkan umatnya pada masa Yeremia, Dia juga dapat memulihkan hidup kita hari ini. Tidak ada situasi, saudara, yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Perhatikan, saudara, Kristus melalui kematian dan kebangkitannya telah menunjukkan bahwa kuasa pemulihan Tuhan melampaui segala yang dihadapi. Di dalam Kristus kita menemukan pengharapan yang teguh bahwa segala sesuatu yang rusak dapat diperbaharui. Saudara masih ingat ketika Lazarus telah mati, bukankah Yesus dapat membangkitkannya? Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Yesus berkata kepada Marta, saudara perempuan Lazarus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara, saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur, kita melihat bagaimana kuasa pemulihan dan kehidupan baru terjadi, dan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan memiliki kuasa untuk memperbaiki dan memperbaharui. Mari kita datang kepadanya di dalam doa penuh keyakinan bahwa janji pemulihannya adalah nyata. Percayalah, saudara, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan dapat mengubahnya menjadi berkat dan sukacita. Jika saudara sekarang ini sedang merasa tertekan dalam pekerjaanmu, mungkin karena beban kerja yang berat, atau konflik dengan rekan kerja, atau ketidakpastian mengenai masa depan karirmu, Tuhan dapat memberikan ketenangan dan arah yang baru di dalam hidup. Jika engkau sedang mengalami masalah dalam hubungan keluarga, seperti ketegangan dengan pasanganmu, kesulitan di dalam mendidik anak-anakmu, atau perpecahan dengan saudara dan orang tua, Tuhan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih di dalam keluargamu. Jika engkau menghadapi tantangan kesehatan, baik fisik maupun mental, seperti penyakit kronis atau kecanduan atau gangguan emosional, Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memberikan kekuatan dan semangat yang baru kepadamu. Atau jika engkau merasa tertekan secara finansial, mungkin karena hutang yang menumpuk, ketidakstabilan ekonomi, atau kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tuhan dapat membuka jalan bagi solusi dan berkat yang tidak terduga.
Jika kau merasa terjebak di dalam rasa bersalah atau penyesalan yang berkepanjangan, mungkin karena keputusasaan atau sesuatu yang buruk pernah terjadi di masa lalumu atau dosa yang belum diampuni, Tuhan menawarkan pengampunan dan kesempatan untuk memulai kembali dengan hidup yang baru. Jika engkau menghadapi ketidakpastian atau kegelisahan tentang masa depan, entah itu mengenai pendidikan, pekerjaan, atau keputusan hidup yang lainnya, ingatlah bahwa Tuhan dapat memberikan kedamaian dan bimbingan yang saudara butuhkan. Mari saudara kita menyerahkan semua beban-beban ini kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan keyakinan bahwa Dia dapat mengubah situasi kita dan Tuhan dapat membawa kita kepada pemulihan dan sukacita. Dalam setiap tantangan, Tuhan hadir sebagai sumber kekuatan dan harapan, dan Dia berjanji saudara untuk memulihkan dan memberkati hidup kita. Sekali lagi, Yeremia 33 ayat 3 mengingatkan kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari saudara kita berseru kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya. Mengapa? Karena Dia adalah sumber pemulihan sejati bagi hidup kita. Bersama-sama mari kita temukan kekuatan di dalam janji Tuhan, dan marilah kita berjalan dengan iman bahwa pemulihan selalu mungkin dengan Tuhan. Tidak ada saudara situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dipulihkan. Dalam setiap kegelapan, Dia adalah terang yang membawa harapan. Dalam setiap luka, Dia adalah penyembuh yang menawarkan pemulihan. Percayalah, tidak peduli seberapa dalam kesulitan kita, kuasa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu menjadi berkat dan sukacita yang tidak pernah terduga. Amin. Shalom.